Oke guys, jadi seperti yang kalian lihat, ini kaca sudah kita pecahkan. Jadi tadi itu karena gua nggak berani mecahin kaca yang sudah pecah seperti layaknya kaca Megatank yang sebelumnya. Jadi singkat cerita, gua serahin aja langsung untuk tukang-tukangnya, langsung aja kerjain, eksekusi, nanti kita review hasilnya seperti apa. Karena kalau gua mau pecahin, istri udah wanti-wanti, awas lu kalau lu mau berani nekat mecahin, karena takut kan, takutnya kenapa-kenapa. Nah, singkat cerita ya, kita ikutin aja instruksi dari ibu negara kan. Untuk mecahinnya itu memerlukan 4 orang dan seperti yang kalian bisa lihat itu mecahinnya cukup sulit. Udah pakai linggis dihantem sekuat mungkin tetap aja nggak pecah-pecah. Dan akhirnya kita putuskan untuk kaca itu didorong masuk ke dalam Megatank. Kalau ini udah tinggal dicincang di dalam aja ya. Oke. Kemarin kan ada opsi mau kita tumpah ke sini atau tumpah ke dalam dan akhirnya kita putuskan tumpahinnya ke dalam. Kenapa seperti itu? Karena kan kaca itu kan ditabok ke dinding frame ini, ya kan? Jadi ya kalau mau keluar lebih sulit, lebih mudah kita congkel pakai linggis tadi kan, habis itu didorong ke dalam. Begitu jatuh, kacanya udah jatuh ke dalam, baru dicincang habis di situ, dibersihin dipecah-pecahin segala macam. Setelah udah pecah semuanya, tinggal diangsur pakai dongkrak troli, kemudian serpihan-serpihannya kita buang keluar. Nah, jadi untuk prosesnya itu ya kurang lebih seperti apa yang kalian lihat di video ini. Nah, kemudian untuk keramik yang ada di sini, kalau kalian belum tahu, jadi cara sistem tabok kaca Megatank itu waktu itu ini kan beton habis itu kita kasih keramik, kemudian kaca itu nempel ke keramik. Jadi di antara keramik sama kaca itu kita waktu itu pakai Sika Glass, berapa ya lupa gua, pokoknya pakai Sika Glass lah untuk nempelnya. Nah, ini bagian bawah ini keramiknya pas kita congkel tadi, alhamdulillah ya, ini nggak ada kerusakan sama sekali yang bagian bawah. Yang bawah kalau bisa sekalian Pak dibuka keramiknya. Tunggu, masih bagus nggak? Kalau masih bagus, semuanya masih bagus, nggak usah diganggu. Nggak apa-apa. Pak Yas, yang ini berarti nggak usah Pak. Biarin aja dulu Pak. Masih bagus ini Pak. Jadi yang atas aja Pak Yas, dirapihin. Dirapikan aja ya, betul Pak. Jadi ini sesuatu hal yang bagus karena kemungkinan besar keramik ini masih tetap akan kita gunakan untuk nanti menempel akliriknya, ditabok lagi ke sini. Gue kurang tahu persis apakah nanti sistem pemasangan aklirik itu sistem tabok, sistem cor atau apa, nanti kita dengar langsung aja sama orangnya ya. Cuma ya ada bagusnya lah, ini masih utuh kalau emang masih bisa dipakai, jadi minimal udah ada sesuatu yang masih bisa kita pakai. Nah, namun untuk yang bagian atas tadi keramiknya udah pada pecah-pecah, jadi sehingga gue minta ini dirapikan, dikikis-kikis, dirapikan. Jadi nanti besok mau nempel apakah pakai keramik atau apapun itu, ini udah siap. Dan untuk dinding-dinding sekeliling ini, alhamdulillah ini nggak ada kerusakan sama sekali, masih bagus. Dan ini salah satu alasan kenapa gue masih jadi intinya gue akan pakai aklirik, namun gue belum pesen ukurannya. Kenapa? Karena nanti akan ada penebalan di dinding ini supaya akliriknya bisa masuk. Nah, detailnya seperti apa nanti aja kita dengerin langsung, karena gue jujur ngerti cuma masih setengah-setengah, jadi nanti aja. Tapi gambarannya begitu. Ini akan ada penebalan supaya akliriknya bisa nempel ke sini. Karena kan kalau kemarin kacanya itu tebalnya 4 cm dan aklirik yang akan kita pakai itu 10 atau 12 cm. Jadi otomatis ini harus ada lebih tebal lagi. Nah, kemudian untuk bagian ini semuanya udah oke. Terus tadi frame luar yang eksterior itu juga udah gue suruh copot supaya nanti kita pakai frame yang baru. Karena kemarin itu gue menggunakan kayu dan HPL dan ya udah mulai agak gelombang-gelombang. Jadi ya pas banget lah momennya. Ini nanti kita cari frame yang baru, entah itu menggunakan batu alam atau apa untuk frame luar ya, eksteriornya. Itu nanti kita pikirkan. Dan setelah ini udah selesai, gue minta tolong ke kawan-kawan itu untuk membersihkan lantai-lantai yang kemarin itu kan gini, pas pemasangan hardscape dulu
di daerah ini itu kan ada dibuat kayak tanggulan ya, tanggulan supaya substrate segala macam nggak nyemplung ke sini lah. Singkat cerita dulu seperti itu. Nah, itu waktu itu cuma batu, abis itu dikasih semen sedikit sama Jeffrey dan kawan-kawan. Tapi itu bukan kayak cor permanen, makanya tadi pas dibersihinnya pun dicongkel-congkel dikit, dikikis dikit, udah pada copot-copot. Dan ini udah bersih lagi, semuanya nih. Daerah sini udah bersih semua. Dan juga kemarin itu ada satu bongkahan hardscape yang besar. Waktu itu sama Bang Angga, kemarin sama Bang Angga itu mau dicoba buka, nggak bisa karena dia nggak bawa alat. Tapi akhirnya ini bisa dibuka dengan cukup mudah tanpa merusak apa-apa. Di sini gue lihat ini paling cuma cat dari FlexiCode-nya yang kekupas-kupas dikit. Ini nggak terlalu masalah lah. Kenapa? Ya ini tinggal kita FlexiCode ulang segala macam. Dan ya, gue nggak ngeliat ada yang sampai dagingnya kekupas gitu. Daging itu dalam arti tembok ini dagingnya kekupas, berarti kan waterproofing dan lain-lainnya rusak. Tapi kalau ini kan cuma tuh, coba deketin sini, kan cuma tipis-tipis gini doang. Ini nggak ngaruh, ini cuma kulit catnya doang yang lepas. Ini kalau kalian belum tahu, waktu itu begitu ini semua udah jadi, terus untuk warna kolam ini gue menggunakan FlexiCode yang untuk kolam koi. Dan itu ada beberapa pilihan warna ya, kalau gua nggak salah. Yang gua ingat tuh kalau nggak salah warna biru sama warna hitam. Gua putuskan pakai warna hitam. Udah di FlexiCode sekeliling. Jadi kayak gini pun ini sebenarnya FlexiCode-nya yang copot-copot nih. Tuh. Bisa gua ini dikit kayaknya nih. Nah, FlexiCode-nya kayak begini nih jadinya nih. Kayak karet dia jatuhnya. Tuh, ini FlexiCode-nya. Jadi ini yang semua cat warna hitam ini, tanda kutip cat itu ya itu dari FlexiCode. Dan ini udah clear semua, tinggal batu-batu yang besar ini. Ini kalau kalian ingat di video waktu itu gua hunting batu-batu yang cukup lumayan dengan Jeffrey. Ini batu-batu alamnya. Ini sebenarnya batu-batu taman dan ini akan gua simpen dulu karena nanti kedepannya ini akan gua pakai lagi batu-batu yang besar ya. Tapi kalau gravel, kalau kalian belum tahu, gravel yang gue pakai waktu itu adalah sebenarnya gravel Sungai Kampar. Nah, di Pekanbaru ini, di Riau, gravel Sungai Kampar itu digunakan sebagai pasir cor, apa batu cor. Jadi sebenarnya gue beli itu batu cor, bukan batu yang untuk kegunaan aquascape atau apa gitu, enggak ya. Waktu itu gue beli 700.000 satu cold diesel, sekitar segitu ya kurang lebih. Nah, makanya kalau yang gravel itu gue suruh buang aja. Gua pakai untuk penimbunan tanah yang akan gua timbun di sana untuk pembangunan rumah dan lain-lain lah, dan landscape gua untuk area rumah yang tidak berhubungan dengan kolam. Namun batu-batu yang ini seingat gua waktu itu hitungannya per kilo. Jadi batu-batunya lumayan ini harganya. Ini akan gua simpen dan kedepannya kemungkinan besar ya, gua tidak akan menggunakan hardscape lagi. Kemungkinan besar ini akan hanya gua cat ulang, FlexiCode ulang, dirapihin semua lah, lantai, tembok semua dibuat brand new, kelihatan seger. Dan batu-batu ini akan kita pakai, mungkin kita susun-susun rapi atau kayak gimana, dan kita pakaiin gravel aja. Gravel, kemungkinan besarnya pakai gravel ya, karena agak sulit kalau pakai pasir untuk substrate-nya. Jadi kita pakai gravel dan udah nggak main hardscape atau apa-apa. Karena sekarang kondisinya ikan gue itu udah jauh lebih besar dari apa yang gue punya beberapa tahun yang lalu. Ukurannya udah luar biasa, jumbo-jumbo, dan mereka ya gini, sebenarnya salah satu alasan gue pakai hardscape dulu karena ikan gue oke besar tapi belum yang besar banget. Sehingga kalau misalnya cuma ikan doang dan tidak ada dekorasi, kelihatannya itu sepi gitu kan. Nah, penyakitnya kalau misalnya kolam kelihatan sepi, kita itu ada urgensi, ada keinginan untuk nambah ikan. Sedangkan gue nggak mau itu terjadi, makanya gue pakein hardscape biar walaupun ikannya nggak banyak, tapi emang secara layout, secara visual, kolam ini udah terlihat berisi, penuh gitu. Paham ya maksud gue? Nah, tapi sekarang ikannya emang udah besar dan hardscape ini udah tidak lagi dibutuhkan untuk membuat kolam ini terlihat penuh atau berisi, karena emang dengan ikannya aja udah akan terlihat penuh atau berisi. Namun ya untuk secara estetika tipis-tipis lah nanti gravel sama batu-batu ini, karena kalau kalian lihat nih batu-batu ini juga cukup estetik ya, urat-uratnya segala macam gitu kan, cukup enak dilihat untuk sekedar hiasan. Jadi ini sesuatu hal yang bisa gua pastikan 99,9%
Gua nggak akan main hardscape, gua hanya akan main gravel dan batu di dasaran aja. Dan sisanya setelah ini orang akliriknya akan datang hari Jumat. Sekarang gue buat video ini hari Selasa. Berarti beberapa hari ke depan ini mungkin cuma pekerjaannya mengangsur batu-batu ini, bersih-bersih, mungkin disiram-siram jadi biar debu-debunya segala macam udah cukup bersih. Habis itu orang aklirik datang, ngukur dan lain-lain. Dan secara paralel kita juga udah mulai ngecat ulang ini semua. Dan sisanya kita lihat kelanjutannya seperti apa. So, see you guys in my next video. Bye-bye.